Kembali kita bersua nih dalam acara kalkunku.com. Dan kali ini Opung Jo akan ditemani oleh Bapak Dr. Hewan Nurdin Effendi Lubis. Beliau sengaja kita undang untuk bercerita tentang penyakit unggas, terutama sekali untuk kalkun. Kita perkenalkan dulu Bapak Dr. Hewan Nurdin Effendi Lubis. Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, seperti kita ketahui bahwa kalkun itu kayaknya penyakit yang tahan banting katanya, lebih tahan daripada ayam-ayam biasa, termasuk juga ayam kampung. Tapi apakah memang betul penyakit kalkun ini ada yang spesial atau spesifik begitu? Sehingga kalau penyakit ayam mungkin kita kenal ada flu burung, apakah di kalkun juga ada? Atau bagaimana ceritanya tentang penyakit unggas yang satu ini? Silakan Pak. Terima kasih Pak Opung Jo atas kesempatan yang diberikan pada saya sebagai silaturahim dan berbagi informasi tentang penyakit unggas. Mungkin dalam konteks ini kita lebih fokus pada kalkun. Namun secara umum penyakit-penyakit yang ada pada unggas ataupun yang menyerang unggas, baik yang sangat mematikan maupun yang tidak begitu mematikan, itu juga bisa menyerang kalkun. Seperti kita ketahui, unggas itu sangat sangat sensitif terhadap beberapa kondisi, sehingga dengan kondisi-kondisi tertentu unggas itu mudah stres. Dengan kondisi yang stres, dia akan mudah terserang oleh penyakit apapun. Jadi yang pertama itu harus kita perhatikan, jangan langsung ke penyakitnya, tetapi lingkungannya dulu kita perhatikan. Jadi kalau lingkungannya sudah nyaman dia di situ, makanannya cukup, kesehariannya, habitatnya itu terpenuhi, walaupun tidak 90%, sekitar 70%, dia sudah nyaman, insya Allah penyakitnya itu akan jauh. Mudah-mudahan penyakit itu semua hilang. Dan itu yang pertama kita perhatikan, kondisi lingkungan dia, termasuk kandang, apakah sudah nyaman dia di situ, baik atau tidak baik, kandang itu relatif. Relatif ini baik. Andai kata kita bilang baik, tapi kalau dia tidak nyaman di situ, katakan tidak nyaman itu, sering menipaskan sayap, sering nampak seolah-olah kepanasan, sering nampak seolah-olah sesak napas. Menurut kita kandang itu bagus, tetapi dia tidak nyaman, berarti kandang itu tidak cocok sama dia. Itu dari kondisi kandang. Kemudian makanan, menurut kita mungkin dari sisi gizi bagus, sudah cukup, tetapi kalau itu tidak biasa atau tidak terbiasa kita berikan, langsung kita berikan seperti itu walaupun gizinya cukup, belum tentu nyaman sama dia. Jadi kita pelajari dulu awalnya dia biasanya makan apa. Misalnya kita beli dari sesuatu tempat, kita tanya dulu, ini biasa makan isinya apa? Secara perlahan kalau kita mau merubah sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita ataupun apa yang bisa kita sediakan, itulah cara perlahan kita merubah. Itu bisa. Jadi dari awal kita harus perhatikan dulu dia nyaman atau tidak dalam pemeliharaan kita. Jadi kalau tentang makanan tadi Pak Dokter, apakah bisa bervariasi? Misalnya kalau 1 bulan hanya memakan sayuran, kemudian pakai katul. Kalau kita selingi dengan makanan-makanan lain, gitu, apakah ada pengaruhnya kepada ternak? Kalau kita robah secara drastis, pasti ada. Tapi kalau kita robah secara perlahan, misalnya seminggu ini atau 2 minggu ini dominan sayur, berikutnya mau kita seimbangkan dengan yang lain, sayurnya kita kurangi, perlahan-perlahan. Sifatnya jangan mendadak berubah. Jangan drastis ya. Jangan drastis, itu kuncinya. Kita pun sebagai manusia kalau kita berubah makanannya itu secara drastis, yang biasanya kita makan nasi, tahu-tahu dikasih keju ataupun makanan ala Eropa, itu nggak menerima. Ini perjalanan kita, pasti ada perubahan dalam kita. Yang pada saat kondisi tidak nyaman itulah muncul penyakit. Lalu Pak Dokter, kalau kami perhatikan ayam kalkun ini rakusnya luar biasa, bisa makan terus nggak berhenti-berhenti. Apakah ini mengganggu kepada kesehatan ternak itu sendiri, Pak Dokter? Itu memang salah satu alamiahnya. Jadi selagi dia kan masih banyak dari alamnya itu kan dia kebanyakan bukan yang
peliharaan ya. Dia termasuk unggas yang didomestikasi, yang dimuliakan. Beda dengan ayam kampung, lebih dulu dimuliakan ya kan ya, domestikasi. Jadi sifat alamiahnya itu masih lebih dominan. Jadi makannya itu sebenarnya ya gerakan-gerakannya itu yang membuat dia seperti seolah-olah mencari makan. Tapi kalau kita udah kasih makan cukup, walaupun dia sudah kenyang, itu naluri untuk melaksanakan gerakan-gerakan cari makan itu nampak. Jadi disinilah kita siasati, kita atur makannya. Kalau misalnya 2 kali 1 hari atau 3 kali ya, tentu kita berikan porsinya masing-masing. Kalau misalnya sekaligus pun kita berikan, itu ya tidak ada masalah. Tetapi mungkin seolah-olah memaksa dia untuk makan dalam porsi banyak dalam waktu yang terbatas. Jadi idealnya berikanlah porsi-porsi yang tertentu pada waktu-waktu yang sudah kita biasakan. Jadi maksudnya kalau dia kelebihan makan, apakah ada dampaknya terhadap kesehatan kalkun itu sendiri? Sampai sekarang ini itu kalau ke sifatnya penyakit tidak ada. Nanti kemungkinan itu penyakit itu sifatnya ya ke obesitas. Kalau dia udah kegemukan, malas bergerak dan sebagainya, bisa bilang itu juga kelumpuhan, itu mungkin terjadi. Bisa lumpuh ya? Bisa. Kemungkinan bisa. Jadi kalau sifatnya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, apakah itu bakteri, apakah itu parasit, apakah itu virus, itu kebanyakan pada kalkun terjadi secara individual. Tidak seperti pada ayam kampung atau ayam ras yang banyak menyerang secara massal, yang kematiannya kadang-kadang sampai 50% dari populasi. Tapi di ayam kalkun setahu saya sampai saat ini di beberapa tempat, sifat penyakit yang menyerang kalkun itu lebih banyak yang tidak menular sesama kalkun ataupun penyakit yang sifat individual. Jadi baik, kalau idealnya bagaimana nih peternak kalkun ini? Dari mulai kita menetaskannya, kemudian menetas, sampai umur berapa kira-kira dikasih vaksin yang sebaiknya? Apakah perlu vaksin itu sendiri? Vaksin itu perlu, tapi kita lihat kondisi. Karena satu jenis vaksin hanya bisa mencegah satu jenis penyakit. Kalau kita perhatikan penyakit unggas yang ada di masyarakat kita, khususnya Kota Medan sekarang, penyakit ND ada, penyakit flu burung ada, penyakit pulau ada, dan sebagainya. Jadi kita lihat kondisi. Kalau memang tidak ada penyakit di sekitar peternakan kita ataupun di sekitar kita, ngapain kita vaksin? Cukup kita jaga lingkungan kebersihannya, kita jaga kebersihan lingkungan. Tapi kalau memang ada penyakit di sekitar kita, misalnya penyakit ND atau penyakit burung, ya sebelum sampai ke kita vaksin. Jadi pencegahan jadi sifatnya. Dan yang kita juga hanya satu jenis penyakit, satu jenis vaksin, satu jenis penyakit. Jadi kalau memang kita menggunakan biaya yang lebih besar, nanti kita vaksin dengan segala jenis penyakit yang ada di sekitar kita, ya itu terlalu tinggi omset kita keluar. Jadi saran saya lebih bagus kita kenali dulu lingkungan kita, apakah ada kasus di sekitar kita atau tidak, baru kita lakukan tindakan vaksinasi. Baik. Jadi kalau melihat cuaca sekarang ini Pak Dokter, di tempat kita ini juga sering musim hujan, apakah ada tindakan yang lebih apa supaya kekebalan tubuh dari kalkun ini? Saya lebih cenderung menyarankan setiap ada pergantian musim dari musim penghujan ke musim kemarau dan sebaliknya, selalu kita berikan anti stres. Itu lebih praktis dan lebih bermanfaat. Di samping dia menghindari stres, juga terpenuhi sebagian kebutuhan nutrisinya. Karena di samping anti stres, dia juga mengandung beberapa jenis vitamin. Itu lebih praktis. Jadi kalau misalnya kita seperti inilah musim-musim hujan, musim nggak menentu, ya saran saya paling tidak sekali 2 hari, sekali 3 hari kasih minumannya itu anti stres. Bagaimana dengan minuman herbal sendiri seperti kunyit, jahe, kemudian ada juga katanya bawang putih? Itu salah satu alternatif. Sebenarnya bukan itu obat-obat alamiah yang sejak dulu dipakai oleh orang-orang tua kita. Hanya saja kadang-kadang kita belum mendapat takaran ataupun dosis yang tepat. Iya, betul. Jadi kalau kita mau menggunakan itu, ya
yang pernah saya sarankan kepada beberapa jenis ternak, kita coba dulu. Misalnya itu seperti jamu lah kita ambil. Coba kita rasa, kalau menurut kita udah nyaman, insya Allah pada ternak itu nyaman. Ya. Kalau yang sudah pabrikan kan itu udah diuji beberapa kali sehingga dia takaran dosisnya itu untuk ternak ini sekian, untuk ternak ini sekian, ya, seperti itu. Itu kelemahannya. Tapi kalau memang kita dapat sebagai uji coba beberapa jenis ramuan kita terhadap beberapa ternak, itu saya dukung. Suatu saat bisa kita formulasikan sendiri. Jadi kembali ke obat-obatan yang sifatnya mencegah tadi. Ya. Apakah barangkali ada yang spesifik kalau dia itu umurnya 1 minggu, dikasih ini, 1 bulan ini, 3 bulan, dan seterusnya. Ya, kalau spesifik seperti tadi, kalau misalnya kita mencegah penyakit ND, ya, kita berikan vaksin ND. Kalau kita berikan vaksin ND itu misalnya itu ada rumusnya itu 4, 4, 4, dan 4. Itu ini pada unggas ayam khususnya ya. 4 hari kita vaksin dengan vaksin anak, biasanya itu tetes mata. 4 minggu bisa tetes, bisa suntik. Kemudian 4 bulan itu suntik. Kemudian setiap 4 bulan. Itulah program vaksinasi ND pada unggas. Tapi kalau misalnya vaksin flu burung itu bisa sekali 6 bulan, bisa sekali, tergantung situasi. Idealnya sekali 6 bulan, bisa juga sekali setahun. Tergantung juga ada jenis vaksinnya itu bermacam-macam, ada yang daya tahannya itu bisa 6 bulan, ada yang daya tahannya juga bisa dari setahun. Ya saya rasa kalau vaksin itu pilihan terakhir. Lebih bagus yang kita sasar itu sistem pemeliharaan kita. Kalau dia sudah nyaman di kandang itu, nyaman memakan makanan yang kita berikan itu, insya Allah penyakit akan jauh. Jadi begini Pak Dokter, karena kita juga punya prinsip memelihara kalkun ini sekarang untuk memasyarakatkannya, benar-benar memasyarakatkan di masyarakat kita sendiri. Kenapa? Karena kalkun ini seperti kita ketahui ada 20 vitamin yang sembunyi pada daging kalkun itu sendiri, yang harusnya membuat kita cerdas, kuat, dan kuat begitu ya. Jadi saya sangat terkesan sekali kenapa pemerintah kita tidak menggalakkan memelihara ternak ini ke masyarakat. Apakah karena image-nya dulu ini ternak hias doang atau gimana nih Pak Dokter? Menurut Pak Dokter? Itu bisa jadi seperti itu. Karena merubah sesuatu kebiasaan di masyarakat kita itu sangat sulit. Meyakinkan sesuatu yang baru itu kepada masyarakat kita butuh waktu. Apa bedanya dulu kita waktu tahun 80-an, 90-an tentang ayam ras, ayam potong. Dulu itu paling boleh dibilang masyarakat kita yang terutama dari pedesaan alergi. Tapi sekarang ini di tingkat di pasar-pasar tradisional kecamatan, pasar-pasar di tingkat kelurahan pun saya rasa ayam potong sudah banyak diperjualbelikan. Jadi butuh proses. Jadi saya bersyukur Pak Haji, Pak Opung Jo bisa memulai lah. Minimal kita kalangan kita dulu. Mudah-mudahan minimal. Saya baru-baru ini dapat berita. Saya pun mendengar itu, ya seperti berita bahwa ada di daerah Lampung itu kalau nggak salah, Kampung Kalkun kalau nggak salah, Kampung Kalkun atau apa? Dia mulai tahun 98 di era pas resesi. Jadi sampai sekarang sistem permasalahan dia memelihara, dia menjual secara untuk konsumsi langsung, tapi by order. Kita tawarkan, ada orang yang memesan, baru kita potong, baru kita olah, baru kita sajikan. Seperti itu yang dia laksanakan di sana. Dia di desa. Sekalian ada kalau nggak salah itu yang di saya tengok di berita itu seperti tempat tamasa sekaligus ladang. Seperti apalah tempat reaksi keluarga. Jadi ini pun nanti mungkin nggak tertutup peluang buat kita membuat seperti itu. Ya, jadi kalau kita tadi bercerita tentang penyakit kalkun ini, karena saya pernah berdiskusi dengan kawan-kawan pengusaha juga, bahwa katanya kalkun ini peluang untuk ekspor sendiri masih terbuka luas. Makanya saya tanyakan tadi tentang vaksin-vaksin ini, apakah ini mempengaruhi ke ekspor suatu saat?
Karena orang bule ini kan cukup nih, teliti banget dalam kesehatan komoditi yang diekspor. Ya, saya rasa bukan dari vaksin itu. Kalau yang paling sensitif, mereka yang paling sensitif dengan antibiotik. Makanannya juga ya. Makanan juga, jangan sampai mengandung antibiotik. Kalau makanan itu jangan sampai mengandung bakteri ataupun jasa ternik istilahnya. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai ada makanan yang alamiah, non pabrikan, itu saya dukung. Kita sendiri yang menciptakannya. Satu lagi, kalau yang diberikan itu makanan itu, saya sarankan paling tidak ada campuran wortel. Nah, diparut kalau mau direbus atau disiram dengan air panas boleh. Karena pada wortel itu paling banyak vitamin A yang dibutuhkan oleh kalkun dalam pertumbuhan dan reproduksi. Mungkin di akhir bincang-bincang kita ini Pak Dokter, saya juga akan tekankan kembali bahwa seperti tekad kami semula memelihara kalkun ini adalah untuk menyebarluaskannya ke masyarakat. Jadi kami minta kepada dokter juga untuk menyampaikan ke kawan-kawan, keluarga terutama, kita siap mensubsidi. Jadi sekali lagi saya akan ceritakan bahwa mungkin banyak masyarakat yang takut untuk memasarkannya. Nah, kalau dia pelihara, ya kontak kita sebanyak apapun, insya Allah mudah-mudahan bisa kita tampung. Nah, itu dia. Jadi karena linknya ini akan kita bikin luas nanti, kita mulai dari Sumatera Utara. Mungkin Pak Dokter juga bisa menyampaikan ke beberapa komunitas lah di lingkungan Pak Dokter sendiri bahwa kita siap mensubsidi mungkin satu rumah tangga, ya coba dulu sepasang, ya mau dia bayar berapa aja terserah, ya kan. Pokoknya nanti kalau dia sudah panen jual sama kita. Begitu saya pikir Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter sudah datang jauh-jauh kemari nih. Pak Dokter ini sangat sulit sekali untuk dijumpai. Keliling Indonesia aja, mana-mana. Ya. Jadi Pak Dokter ini dulunya di peternakan. Ya kan namanya. Dinas Peternakan dan Peternakan. Iya, sudah pernah bakti. Iya, sudah pernah bakti Pak ya. Bakti dan sekarang diberikan kepercayaan sebagai dosen di Banjarmasin. Oh iya, tapi energik sekali, masih kuat, masih ya. Mudah-mudahan bisa bersahabat terus dengan kalkunku.com. Untuk sementara ini mungkin kita masih berkenalan begini aja, tapi kita akan meminang Pak Dokter nih untuk menjadi penasihat kita di kalkunku.com. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses kalkun.com. Oke kawan-kawan komunitas kalkun di seluruh Indonesia, demikian dulu perbincangan kita untuk episode kali ini yang membahas masalah penyakit dari ternak kalkun. Kita akan bersua kembali pada episode yang berikutnya. Salam dari kami semua dari kalkun.com. Saya Opung Jo, dibantu oleh kameramen Biru dan juga sutradara Saudara Padli Sipahutar. Sampai jumpa, salam kalkun.